warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu mengikuti pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, sebelum membuka diskusi pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Saya Lutfia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain: pertama, pembukaan, 2, penyajian materi, 3, sesi tanya jawab, 4, penutup, dan 5, masukan dari dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan materi yang pertama yang dibaca oleh Saudara Ahmad Suraid. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Andi Asrianti, SSNPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suraid, asal saya dari Jawa, lebih tepatnya di Kelurahan Paci Nongang, di dekat Masjid Nurul Jihad Manggarupi. Oke, orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal bagaimana memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan hari ini saya akan presentasi dengan pembahasan yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan presentasi saya dan teman kelompok saya bisa menambah wawasan teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Baik, berbicara tentang kedudukan bahasa Indonesia, yakni ada 2 macam. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sebagaimana berdasarkan pada Sumpah Pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara yang mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi 4, yakni bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar atau yang biasa dibilang bahasa baku. Keempat posisi bahasa Indonesia ini mempunyai fungsinya masing-masing, yakni yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan sejak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan yang terdiri dari berbagai etnis menjadi terintegrasi. Kehadiran bahasa Indonesia di tengah-tengah berbagai bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Lalu, bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disingkat dengan SARA, bagi suku bangsa Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang konsep aslinya yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita, yang mana mereka rela menghabiskan seluruh tenaganya, bahkan hartanya sekalipun, untuk memperjuangkan bangsa kita yang tercinta, yakni bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini diantaranya nih, yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat, yakni sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Nah, yang ketiga, yakni bahasa negara. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Mengapa? Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15, yakni pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam segala aktivitas kenegaraan seperti upacara, peristiwa kenegaraan, dokumen-dokumen, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, dan sebagainya. Lalu, bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara yang berkembang. Kemudian yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Lalu, sejalan dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia dapat pula dijadikan sebagai bahasa ilmu. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Untuk kepentingan pembangunan nasional, penyebar luasan IPTEK dan pemanfaatannya bagi pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Semua karya tulis atau buku-buku teks yang bersih tentang teknologi disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun yang keempat, yakni bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa baku atau bahasa standar ini merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Adapun fungsi bahasa baku ini sebagai berikut antaranya. Yang pertama, pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat adalah penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Oke, bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Bila seseorang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa baku dengan baik. Maka orang tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun sebaliknya, orang yang belum bisa menggunakan bahasa baku dengan baik akan dianggap belum bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yaitulah tadi keempat posisi, yakni bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku atau bahasa standar. Dari keempat itulah bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya di tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang menuntut dan argumentatif. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Ezat Nadia Suryana, kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Ezat Nadia Suryana, selaku pemateri kedua akan membawakan materi yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di negara Indonesia sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Di antaranya, yang pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, seperti pada kegiatan resmi kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu contoh kegiatan kenegaraan yang dimaksud yaitu penulisan dokumen dan surat-surat penting oleh pemerintah dan badan kenegaraan lainnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Atas dasar ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga dan dipelihara. Kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional yang fungsinya mengarah pada penghargaan bahasa Indonesia. Yang tentunya bahasa Indonesia ini memiliki identitasnya sendiri hanya apabila masyarakat penggunanya terus membina dan mengembangkannya agar terhindar dari unsur-unsur bahasa lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kesalahpahaman akibat latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dunia pendidikan, mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga dengan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, dalam sebuah negara memerlukan bahasa yang seragam sehingga kelangsungan dalam pendidikan tidak terganggu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah digunakan dalam karya-karya ilmiah seperti makalah, skripsi, dan lain-lain. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan antar suku. Dikatakan demikian karena komunikasi antar suku yang berbeda kurang memungkinkan untuk dilakukan apabila menggunakan salah satu dari berbagai suku di daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini lebih efektif digunakan sebagai alat komunikasi agar komunikasi berjalan dengan lancar. Yang keenam, bahasa Indonesia sebagai bahasa media untuk menampung kebudayaan. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jembatan agar kita mampu mempelajari dan mengetahui kebudayaan dari daerah lain dengan baik. Selanjutnya, yang ketujuh, bahasa Indonesia sebagai bahasa korespondensi yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat untuk menyampaikan maksud dan dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya korespondensi atas nama jabatan suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang paling mendasar yaitu alat pergaulan dan perhubungan dengan manusia. Sementara itu, menurut Joris Keraf menyatakan fungsi bahasa sebagai yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri dapat digunakan untuk menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari tekanan emosi dan untuk mengungkapkan cita rasa seni. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk menyampaikan semua yang kita rasakan dan kita pikirkan kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan alat bersosialisasi. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Saat berada di lingkungan teman sebaya, kita cenderung menggunakan bahasa yang non-standar, sedangkan pada saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kita akan menggunakan bahasa yang terbilang standar. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk bekerja sama dan berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, misalnya dengan isyarat, lambang-lambang, atau kode-kode yang dapat kita mengerti. Tetapi dengan berbahasa yang baik, komunikasi dapat berlangsung dengan lancar dan lebih sempurna. Baik,
Masuk kepada pemateri terakhir, yakni saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri akan mempresentasikan materi saya dengan pembahasan ragam bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Media penyampaian berdasarkan media atau cara penyampaiannya dapat dibedakan menjadi ragam lisan dan tulis. Ragam lisan bahasa Indonesia, ragam lisan disebut juga ragam percakapan, baik percakapan di lingkungan keluarga, lingkungan jual beli, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sekolah. Ragam tulis, ragam bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan. Perbedaan dalam bahasa tulis yaitu pembicara atau dalam hal ini penulis dan lawan bicara atau dalam hal ini pembaca tidak bersemuka, tidak berada dalam satu situasi. 3. Ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam suasana santai dan bertujuan untuk menimbulkan suasana santai. 4. Ragam bahasa lawak. Ragam bahasa lawak merupakan ragam bahasa yang digunakan orang untuk menimbulkan suasana lucu. Selain juga digunakan untuk menimbulkan tawa pada pendengarnya, khusus ragam bahasa yang dipakai oleh para pelawak pada waktu. Ideolek merupakan variasi bahasa yang disebabkan kebiasaan atau cara berbahasa yang khas pada seseorang. Ragam sosial atau sosialek. Ragam bahasa temporal merupakan variasi bahasa yang digunakan pada kurun waktu tertentu. D. Ragam baku. Mengingat banyaknya variasi bahasa tersebut dalam perkembangannya sering menimbulkan kebingungan atau ketidaksamaan. B. Hubungan antar penutur atau antar pembicara. Berdasarkan hubungan antar penutur atau antar pembicara, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, tidak resmi, santai, dan lawak. Ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan jika lawan bicara orang yang dihormati atau topik pembicaraannya bersifat resmi. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa yang tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi baik secara tulis maupun lisan. C. Berdasarkan penuturnya. Yang pertama, ragam regional atau dialek. C. Berdasarkan penuturnya. 1. Ragam regional atau dialek. Bahasa yang menyebar luas selalu mengenal logat yang masing-masing dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. D. Ragam baku. Mengingat banyaknya variasi bahasa tersebut dalam perkembangannya sering menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan adanya ragam bahasa baku. Baik, demikian tadi diskusi kelompok kami. Untuk menutup diskusi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya kepada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.